Pak Harto gagal dengan pendekatannya, diulangi dong sama menantunya. Guru-guru nanti akan dikasih tambahan 2 juta sebulan. Sorak-sorai, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Sektor pendidikan itu benar-benar dirampas, dirampok. Anggarannya hampir setengahnya itu digantikan, dialihkan untuk memberi makan orang-orang yang sudah cukup makan. Dan kemudian orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun di sana tidak diprioritaskan. Justru orang-orang yang ngasih makan ini, nyuapin makan inilah yang diangkat jadi PNS, dimakmurkan dan sebagainya. Di tahun 1960-an, Indonesia, Korea Selatan, dan Cina itu ada di taraf ekonomi yang kurang lebih setara. Sama-sama negara miskin dan sama-sama pendapatan per kapitanya ada di kisaran $100 setahun. Tetapi kita melihat sekarang betapa jomplangnya nasib Korea Selatan dan Cina dibandingkan dengan Indonesia. Korea Selatan sekarang sangat maju dengan industri semikonduktornya. Dan Cina bahkan tidak bisa kita hitung lagi, terlalu banyak inovasi yang mereka tampilkan kepada dunia akhir-akhir ini. Sedangkan Indonesia sekarang bangga dan menampilkan kepada dunia prestasi MBG yang sebagian dikorupsi. Nah, ini tentu saja menghasilkan cukup banyak pertanyaan di benak kita. Bagaimana ceritanya negara-negara yang start di garis yang sama, tetapi justru finish di tempat yang jauh-jauh sangat berbeda. Saya ingin menggarisbawahi 2 hal dalam hal ini, di mana Cina dan Korea pada waktu itu fokus pada pendidikan untuk jangka panjangnya dan fokus pada industri untuk jangka pendek dan menengahnya. Sedangkan Indonesia pada waktu itu baik jangka pendek maupun jangka panjang itu fokus pada 2 hal, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan yang keduanya itu adalah bagaimana cara mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah itu. Jadi Pak Harto itu dulu kurang lebihnya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Gambaran yang paling sederhana yang bisa saya bayangkan dalam konteks psikologi Pak Harto itu adalah bahwa Pak Harto itu kan latarnya adalah seorang petani atau keluarganya adalah keluarga petani. Dan sama seperti semua orang, Pak Harto juga berupaya untuk mensakralkan profesi keluarganya, yaitu petani. Jadi kalau guru biasanya ngomong ke sana ke sini, siapa kalian tanpa guru, begitu kan? Atau pengusaha ngomong ke sana ke sini. Ya bayangkan yang menghidupkan ekonomi bangsa itu adalah para pengusaha dan sebagainya gitu ya. Seseorang selalu mensakralkan profesinya. Nah, dalam hal ini juga Pak Harto itu karena latarnya adalah petani, maka beliau tuh selalu mengatakan bahwa kemajuan Indonesia, kemandirian Indonesia, ketertiban Indonesia itu standarnya adalah ketika mereka bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Makanya dalam pidato di FAO tahun 84 atau 85 beliau itu mengatakan bahwa saya yang latarnya begini dan begitu itu berhasil untuk membuat seluruh rakyat Indonesia bisa makan. Begitu judulnya itu adalah bisa makan. Nah, kenapa juga seperti itu? Karena dalam alam pikiran Pak Harto, kalau masyarakat Indonesia bisa makan, maka mereka itu akan kenyang, akan tenang, akan tertib. Dan karena itu bisa ditertibkan. Karena itu mereka tidak akan menggoyang pemerintahan. Dan karena itu pemerintahan stabil. Dan karena pemerintahan stabil, maka Indonesia akan mencapai kemajuan di masa yang akan datang. Begitu. Nah, premis-premis yang berikutnya yang saya tampilkan barusan itu adalah pemikiran para militer, pemikiran orang-orang yang berkecimpung di dunia perang, di mana yang paling utama dan yang paling penting untuk kemajuan bangsa adalah stabilitas nasional, keamanan negara, dan kedaulatan ideologi, kan begitu. Nah, 2 hal itulah yang akhirnya menjadi prioritas Pak Harto dalam menjalankan semua kebijakan-kebijakannya. Ingat baik-baik, satu adalah pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua adalah stabilitas keamanan, stabilitas nasional. Itulah yang selalu ditekankan oleh Pak Harto dengan Orde Barunya. Nah, lalu bagaimana dengan bidang-bidang dan sektor-sektor yang lain? Apakah tidak diprioritaskan?
Ya, sebenarnya cukup diperhatikan, misalkan pendidikan itu cukup diperhatikan, cuman gara-gara pendidikan itu diorientasikan pada hanya ketertiban nasional, stabilitas keamanan negara, dan pertumbuhan ekonomi, maka pendidikan pun tidak menjadi ideal, tapi pendidikan itu justru diarahkan agar rakyat Indonesia itu tidak berpikir bebas, tapi rakyat Indonesia berpikir sesuai dengan doktrin-doktrin militer. Makanya kalau Baraya suka bertanya-tanya, kenapa sih anak-anak sekolah di Indonesia rambutnya harus pendek yang laki-laki, kemudian sepatunya harus hitam, kemudian seragamnya harus rapi, kan nggak ngaruh rambut gondrong dengan kecerdasan, nah dan sebagainya gitu ya. Jawabannya adalah Pak Harto. Pak Harto itu memperlakukan dan melihat sekolah itu sebagai sarana untuk mendisiplinkan anak dengan ala-ala militer. Karena latarnya adalah militer dan tujuannya adalah stabilitas nasional. Karena itu maka semuanya tuh harus diseragamkan, semuanya tuh harus ditertibkan, bahkan dalam simbol-simbol yang paling konkret itu tuh harus diseragamkan dan ditertibkan. Begitu. Ini tidak berbicara soal abstraksi, ini tidak berbicara soal karya, ini berbicara soal semuanya harus seragam, tertib, dan akhirnya bisa dikontrol dan dikendalikan. Sehingga kita juga bisa melihat pelajaran-pelajarannya pun adalah pelajaran-pelajaran dogma, pelajaran-pelajaran kontrol negara terhadap rakyat. Misalkan ada pelajaran P4 begitu ya. Kemudian ada pemaksaan-pemaksaan doktrin kesetiaan pada Pancasila terhadap patriotisme dan lain sebagainya. Nah, dampak berikutnya apa? Dampak berikutnya dari pendidikan yang semacam ini itu adalah orang tuh tidak terbiasa untuk berpikir. Orang tuh terbiasa untuk menghafal. Karena mereka tuh harus menghafal, mengingat, dan menerapkan aturan apa yang harus mereka lakukan. Bukan mereka berpikir bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Nah, karena itu, hasil didikan zaman Orde Baru itu adalah kalau ada anak yang mampu menemukan rumusnya sendiri, jawabannya pasti salah. Betapapun dia benar. Kalau si anak mampu menyanggah pendapat si guru, maka dia dianggap kurang ajar, betapapun dia betul. Kalau ada orang yang berpikir dengan nalarnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka itu akan dihujat dan dicaci maki. Di Indonesia, pernyataan bagi saya, menurut saya, alam pikiran saya itu adalah sesuatu yang tabu. Karena semua orang harus menurut Profesor Anu, menurut seorang Anu, menurut Jenderal Anu. Nah, kecerdasan seseorang di Indonesia menurut versi Orde Baru adalah ketika dia bisa menghafal pendapat pemikiran dari orang yang hidup sebelum mereka. Kenapa seperti itu? Karena kalau bisa menghafal yang lalu-lalu, itu berarti tertib. Dan sudah didoktrin. Nah, kalau sudah ditertibkan, maka akan tercapai stabilitas nasional. Begitu. Jadi, misalkan ketika saya mengajarkan kepada orang-orang atau mengajak orang-orang, ayo kita berpikir skeptis, ayo kita berpikir kritis, bahkan terhadap hal-hal yang sakral sekalipun. Itu dampaknya, impactnya, saya akan dicaci maki luar biasa. Karena apa? Karena orang harus berpikir sesuai dengan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil pendidikan era Orde Baru. Lalu apa dampaknya? Dampaknya menjadi bahkan lebih buruk lagi terhadap ekonomi Indonesia di zaman ini. Jadi kalau Baraya tadi bertanya-tanya kenapa Cina dan Korea ada di satu baris start yang sama, kemudian di akhir mereka melaju begitu jauhnya sedangkan Indonesia masih berkutat di MBG gratis atau sebenarnya berbayar. Maka alasannya adalah karena pendidikan kita tuh, saya mohon maaf, ngaco. Lah, kok pendidikannya ngaco? Saya buktikan dalam bentuk data, Baraya. Di Indonesia kita mengetahui bahwa sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan formal. Saking sulitnya, sektor-sektor formal di Indonesia itu paling jauh hanya bisa merekrut 2 juta karyawan saja. Bayangkan, seluruh sektor formal di Indonesia cuma bisa ngerekrut 2 juta karyawan. Yang ngelamar kerja tuh puluhan juta. Nah, begitu sulitnya. Jadi kalau mau dihitung-hitung dengan kalkulasi yang paling kasar, lapangan pekerjaan formal dibandingkan dengan yang membutuhkan itu hanya ada di kisaran 12,5% saja. Catat ya, artinya sisanya hidup di sektor-sektor informal atau menganggur sama sekali. Dan akhirnya miskin. Sebagian ya. Nah, tapi ada paradoks di Indonesia. Apa itu? Yaitu perusahaan-perusahaan, bos-bos besar, bos-bos kecil,
HRD, pelaku UMKM dan sebagainya, itu sulitnya luar biasa untuk mendapatkan karyawan. Sekarang Baraya ngerti nggak paradoksnya? Yang nyari pekerjaan banyak, luar biasa banyak, jutaan jumlahnya, tetapi tapi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan itu juga banyak. Angkanya sampai 49%. Perusahaan-perusahaan di Indonesia kesulitan untuk mendapatkan pekerja. Paradoks kan? Nah, jawabannya apa coba? Jawabannya yaitu pendidikan kita gagal. Pendidikan kita itu menghasilkan orang yang tidak jujur, orang yang tidak berkompeten, dan orang yang tidak berdedikasi. Jadi alasan kenapa perusahaan-perusahaan itu sulit mendapatkan pekerja padahal pelamar begitu banyaknya. Pelamarnya banyak, tapi yang jujurnya sedikit, yang berdedikasinya sedikit, yang berkompetennya sedikit. Sekarang Baraya pernah nggak ya jadi bos, jadi HRD, jadi perusahaan gitu, jadi pemilik perusahaan, jadi pemilik KP gitu. Yang ngelamar kerja banyak, tapi begitu dites kejujuran, banyak yang gak jujur. Banyak yang gak bisa dipercaya untuk megang kas, misalkan. Banyak yang gak bisa dipercaya untuk megang kasir. Banyak kan yang seperti itu. Nah, selain itu, Baraya juga bisa cek, misalkan, berapa banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membutuhkan karyawan, tetapi kesulitannya itu adalah letak pada kejujuran itu. Ya itu kan, itu masalahnya. Kemudian masalah dedikasi. Banyak di antara kita yang disuruh kerja sekian shift, malah jadi males, malah jadi pundung, malah jadi tidak mau bekerja lagi karenanya capek, lemah, letih, lesu, kurang bertenaga, tidak dikasih extra job, dan lain sebagainya. Begitu. Dan ditambah lagi mereka tuh kurang kompetensi. Yaitu apa? Jujur saja, lulusan anak SMA itu belum bisa berhitung sampai 100 tuh mungkin di Indonesia. Mungkin di Indonesia. Dan kita semua sudah mengetahui itu kan. Lulusan jurusan fisika itu gak ngerti soal fisika. Itu banyak di Indonesia. Lulusan teknik komputer, banyak yang gaptek soal komputer. Itu adalah hal yang biasa di Indonesia. Jadi kalau Baraya punya perusahaan, kemudian mencari ahli fisika, misalkan ya, sulitnya luar biasa. Yang ngelamarnya bisa ribuan, tapi yang ngerti fisika itu sedikit sekali. Bahkan kalau Baraya sekarang mengaku sukses, mengaku kaya, misal, saya juga ragu apakah Baraya mengira bahwa kesuksesan itu gara-gara ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku sekolah. Kan nggak nyambung Baraya, nggak ada yang nyambung. Orang-orang yang lulusan universitas yang ada dalam satu jurusan, itu peluang untuk bisa masuk ke pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya itu hanya 7%. 13% menganggur, sisanya bekerja di sektor yang lain. Atau ya angkanya sekitar segituan lah, nanti dicek lagi. Itu, jadi apa maksudnya? Pendidikan kita tuh ngaco, pendidikan kita tuh nggak bener. Kenapa seperti itu? Karena di zaman Orde Baru, yang paling penting itu adalah harus sesuai dengan tata aturan, harus sesuai dengan nilai-nilai yang dihafalkan, harus sesuai dengan bab-bab yang sudah diketahui dan dipelajari oleh ilmuwan sebelumnya. Kalau Baraya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan atmosfer dan tidak ada satupun yang sama dengan para ilmuwan ini, walaupun logika Baraya itu benar, Baraya tetap pasti akan dianggap salah. Itulah yang terjadi di Indonesia. Dan karena seperti itu, maka pendidikan itu berorientasi pada masa lalu. Karena harus mengingat apa yang dikatakan orang masa di lalu. Sedangkan anak-anak di zaman now hidup di zaman sekarang untuk kehidupan masa depan. Jadi sekarang bayangkan, anak-anak yang hidup untuk masa depan justru malah harus belajar tentang sesuatu yang ada di masa lalu. Akibatnya apa? Dia nggak belajar apa-apa. Siapapun yang mengajarkan dengan metode dan pemikiran masa lalu, dia tidak mengajarkan apa-apa. Dan siswanya tidak belajar apa-apa. Dan itu dimulai dari kecongkakan Orde Baru. Mereka berpikirnya pendidikan itu bukan jangka panjang. Mereka berpikir pendidikan itu adalah sarana mengontrol masyarakat agar patuh tunduk kepada otoritas pemerintah. Dan saya bongkar itu semua, malah di blacklist. Dan seandainya kita mau mengubah itu, sebenarnya kita tuh belum terlambat, sama sekali belum terlambat sebenarnya. Tapi justru yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara ini sebaliknya. Pak Harto gagal dengan pendekatannya, diulangi dong sama menantunya. Persis sama, tapi di skala yang jauh lebih besar. Pak Harto fokusnya
pangan aja dulu. Sekarang menantunya pangan aja dulu. Pak Harto mikirnya eksploitasi sumber daya alam, gas, minyak bumi, sawit, kayu. Menantunya persis sama. Kan sudah dicontohkan Cina maju, Korea maju karena pendidikan dan industri. Indonesia mundur karena fokus pada pangan dan eksploitasi sumber daya alam. Itu tuh sudah dicontohkan dalam sejarah. Lalu oleh menantunya orang yang dulu gagal, diulangi kegagalan itu dalam skala yang lebih masif dan maksa. Saya bingung itu tuh. Dan dalam sektor pendidikan, coba bayangkan, sektor pendidikan itu benar-benar dirampas, dirampok. Anggarannya hampir setengahnya itu digantikan, dialihkan untuk memberi makan orang-orang yang sudah cukup makan. Dan kemudian orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun di sana tidak diprioritaskan. Justru orang-orang yang ngasih makan ini, nyuapin makan inilah yang diangkat jadi PNS, dimakmurkan dan sebagainya. Ini guru-guru dilecehkan, lembaga pendidikan dipermalukan. Bidang pendidikannya sama sekali tidak diprioritaskan. Semuanya adalah untuk stabilitas nasional dan ideologi bangsa. Jahat Baraya, dalam hal ini tuh jahat. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kenapa kok nggak mau ngambil pelajaran dari masa lalu gitu. Siapapun yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, dia dikutuk untuk mengulanginya. Tahun 1960-an adalah sebuah periode di mana Indonesia mengalami masa yang paling buruk sejak kemerdekaan Indonesia. Secara geopolitik, Indonesia pada waktu itu dikucilkan oleh dunia internasional karena dua hal. Yang pertama adalah karena Indonesia konfrontasi dengan Malaysia. Jadi Indonesia masih kecil aja udah ikut campur urusan negara orang lain gitu. Dan yang kedua adalah Indonesia adalah satu-satunya negara yang berani keluar dari PBB untuk mempertahankan sikapnya untuk ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Dan yang lebih mengerikan dari itu semua adalah bahwa Indonesia melakukan itu, mengambil keputusan untuk lepas dari PBB itu adalah di puncak Perang Dingin. Di masa itu, konstelasi politik global itu memaksa setiap negara itu untuk ikut pada satu blok, khususnya negara yang strategis. Karena kalau tidak, maka akan terancam perang proksi. Nah, Indonesia udah mah keluar dari PBB, kemudian dalam waktu itu masih menyatakan non-blok. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat nekat. Nah, tetapi itulah yang terjadi pada Indonesia. Dan akhirnya apa? Sebelum masalah-masalah politik dan geopolitik itu mengemuka, Indonesia telah dihancurkan habis-habisan oleh krisis ekonomi. Misalkan, tahun 60-an itu ekspor Indonesia ke luar negeri itu anjlok karena tidak ada negara yang mau menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia. Dan karena anjlok itu, maka ekonomi di Indonesia hancur. Padahal di waktu yang sama Indonesia sedang menciptakan poros baru untuk menandingi PBB yang tadi itu. Akhirnya apa? Akhirnya di satu sisi Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar, di sisi lain Indonesia kehilangan pendapatan dan sumber daya. Akibatnya apa? Akibatnya Indonesia harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah minjem duit ke negara-negara yang lain, dan itu susah sekali karena Indonesia dikucilkan. Yang mau minjemin duit paling-paling cuman Cina gitu ya, Korea Utara, Amerika Serikat mau minjemin duit nggak Indonesianya yang nolak gitu, Soviet ngasih pinjem ke kita. Tapi kan negara-negara yang meminjamkan uang kepada kita itu adalah negara-negara yang kepepet juga pada waktu itu. Nah, jadi tentu saja itu tidak cukup untuk membangun mahakarya-mahakarya yang kita lihat sekarang. Gelora Bung Karno misalkan ya, Monas, kemudian gedung DPR, MPR dan sebagainya, itu kan dibangunnya pas masa itu. Nah, karena Indonesia tidak memiliki uang, maka Indonesia mencetak uang. Ini kan yang disarankan sama Pak Mardigu ya. Ya udah cetak uang aja sebesar-besarnya untuk proyek dan lain sebagainya. Dibikinlah memang Monas dan lain sebagainya itu. Dan akhirnya apa? Indonesia makin terjelembab pada masalah ekonomi yang lebih besar. Hyperinflasi. Tahun 1965 itu inflasi Indonesia itu sudah mencapai 650%. Ditambah dengan utang yang sebelum-sebelumnya itu benar-benar menghabisi Indonesia. Pada waktu itu, jangankan bayar utang, bayar bunga utangnya aja pun Indonesia gak sanggup. Itulah kondisi ketika Pak Harto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan skip bagaimana cerita transisinya karena itu adalah peristiwa yang sangat panjang dan sangat rumit dan sudah pernah dibahas di beberapa episode. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa Pak Harto memang muncul di kala itu. Coba Baraya beginilah, kondisinya begini ya.
Menurut Baraya, apa yang akan Baraya lakukan kalau Baraya jadi presiden dalam kondisi Indonesia pada waktu itu hampir pecah belah dan dalam kondisi dirongrong oleh negara-negara besar yang ada di sekelilingnya. Dan kemudian Indonesia pada waktu itu tidak memiliki sumber daya alam dan tidak memiliki sumber tenaga ahli. Kemudian Indonesia juga punya utang yang sangat melimpah dan Indonesia susah untuk mengekspor ke negara-negara yang lain. Indonesia tidak memiliki infrastruktur apapun pada waktu itu, yang ada pun rusak karena buatan Belanda. Nah, dalam kondisi perang dingin dan Baraya ada di situ sebagai presiden, apa yang harus Baraya lakukan? Pak Harto ternyata melakukan beberapa hal kecil yang ternyata sangat signifikan. Pendekatannya itu sangat sederhana. Menurut Pak Harto, dalam kondisi yang seperti ini, yang harus kita lakukan itu cukup dua hal saja. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah bahwa kita harus menjaga stabilitas keamanan. Itu saja aja dulu. Yang lain urusan nanti. Itu aja dulu. Oke, kita lihat yang nomor satu. Pertumbuhan ekonomi. Gimana ngebedain pertumbuhan ekonomi kalau kondisinya seperti ini? Kata Pak Harto, yang pertama harus dilakukan itu adalah stabilisasi dulu, kemudian rehabilitasi, baru pertumbuhan ekonomi. Ya gimana caranya? Kan kita nggak punya infrastruktur, kita utang numpuk, nggak ada yang mau minjemin lagi utang sama kita, nggak bisa lagi nyetak uang dan sebagainya, udah bingung. Maka Pak Harto melakukan hal yang sangat strategis, yaitu datangkan negara-negara yang minjemin utang ke Indonesia. Woi, kumpul sini gitu ya. Nah, setelah negara-negara kreditor itu ngumpul semuanya di Indonesia, Pak Harto pidato kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, saya mohon maaf ya, jangan berhusnuzon dulu, jangan berbaik sangka dulu bahwa saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini itu bukan untuk bayar utang, tapi untuk minta utang yang lebih besar lagi. Adapun utang-utang yang selama ini kemarin-kemarin itu kami pinjam sebagai Indonesia, itu saya minta penangguhan waktu untuk bayar ya sekitar 20-30 tahun lagi lah ke depan baru kami bayar gitu ya. Itu negara-negara yang lain tentu saja marah, ini Pak Harto apa-apaan, Pak sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Jadi Pak santai aja dulu, dengerin dulu apa yang ingin saya sampaikan. Selama Bapak nanti meminjamkan utang kepada kami, maka coba lihat wilayah Indonesia. Wilayahnya sangat luas, sumber dayanya sangat melimpah, penduduknya sangat banyak. Dan Indonesia letaknya sangat strategis, menghubungkan India dan Cina dengan populasi yang sangat besar, dan menghubungkan dengan dunia-dunia maju tetapi yang terpencil, yaitu Selandia Baru dan Australia. Kalau bapak-bapak itu investasi di Indonesia, untungnya luar biasa. Kalau bapak-bapak bikin pabrik di Indonesia, sumber dayanya dari sini, bahan bakunya dari sini, pegawainya dari sini, nanti menjualnya juga ke orang-orang sini, jumlahnya sangat banyak. Bapak pasti laku, untung besar kalau di sini. Dan kalaupun misalkan penduduk Indonesia yang sangat banyak ini pun ternyata pangsa pasarnya masih kurang dibandingkan dengan keserakahan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu bisa langsung jual ke Cina, bisa langsung jual ke India karena ini ada di tengah-tengahnya. Coba Baraya pikirkan, gitu kata Pak Harto itu. Nah, sini negara-negara yang lain itu mulai berpikir, iya juga ya. Jadi kata Pak Harto, investasi di sini habis-habisan, silahkan. Tapi itu adalah kompensasi dari kalau Bapak Ibu mau meminjamkan utang lagi kepada Indonesia dan mau menangguhkan utang-utang yang dulu pernah kami pinjam. Jadi Pak Harto pada waktu itu menggadaikan penduduk dan sumber daya alam Indonesia seluruhnya kepada negara-negara itu. Maka akhirnya deal. Negara-negara itu malah bikin yang namanya IGGI, konsorsium negara-negara yang minjemin utang ke Indonesia. Tapi dengan syarat bahwa negara-negara itu pun dipersilahkan untuk investasi sebesar-besarnya di Indonesia. Dapatlah Indonesia utangan yang jauh lebih besar lagi. Tetapi kebijakan Pak Harto itu bukan hanya itu. Dia datang ke Amerika Serikat. Sini sebelumnya gue ucapin terima kasih karena udah ngangkat saya jadi presiden di Indonesia dan menggulingkan Pak Karno. Tapi ginilah intinya mah. Kemarin itu kan kami itu blok timur atau dekat ke blok timur. Sekarang saya dekat ke blok barat. Dan saya janji Indonesia itu tidak akan menjadi komunis dan akan memberantas seluruh komunisme, bukan hanya di Indonesia tetapi di sekeliling Indonesia. Termasuk itu Timor Leste yang kecil itu nanti akan kami ubah menjadi negara tidak komunis.
Amerika Serikat seneng, wah kan pada waktu itu lagi perang dingin dan Amerika Serikat lagi panik karena Cina dan Asia Tenggara itu banyak yang komunis. Ketika Pak Harto datang kemudian ngobrol bahwa kami janji akan memberantas komunis, itu si Amerika Serikat seneng banget, luar biasa. Oh seriusan toh kayak gitu? Iya, dan bukan hanya itu. Untuk menjamin bahwa Indonesia itu tidak akan jadi komunis, seluruh tim ekonomi kami itu kami datangkan khusus dari Amerika Serikat. Jadi ada jaminan di situ. Serius? Iya serius. Maka Indonesia sejak saat itu menjadi negara liberal. Walaupun ngakunya ekonomi Pancasila, tapi Indonesia itu adalah negara liberal. Dan seluruh tim ahli ekonomi Indonesia itu pasti lulusan dari Amerika Serikat, khususnya dari Berkeley. Makanya nanti ada geng Berkeley namanya di Indonesia itu. Nah, itu adalah kong kali kong dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat di situ akhirnya merestui Indonesia untuk menjadi negara partner utama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Jadi militer Indonesia dilatih sama Amerika Serikat, pesawat tempur, tank dikasih sama Amerika Serikat. Wah, apa-apa jadi Indonesia itu dimanjain sama Amerika Serikat itu pada waktu itu. Jadi Pak Harto itu dalam hal ini ya pinter banget sih sebenarnya ya. Tetapi itu saja belum selesai. Itu baru masalah ekonomi dan untuk menyelesaikan masalah ekonomi lama. Tetapi bagaimana cara memajukan ekonomi masa depan? Nah, kata Pak Harto, poin yang kedua tadi itu setelah pertumbuhan ekonomi itu adalah stabilitas keamanan. Menyimpan angkatan darat khususnya di seluruh elemen masyarakat. Di partai politik dikasih tentaranya, di anggota DPR dikasih tentaranya, di masjid dikasih tentaranya, partai politik, preman, bahkan desa-desa paling kecil di situ disimpan tentara. Dan tentara-tentara di sana bukan hanya disimpan, tetapi mereka memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk melakukan apapun yang mereka mau, untuk menyelamatkan negara, untuk menjaga stabilitas keamanan. Makanya terkenal pada waktu itu. Jadi di zaman Orde Baru itu, tempat wisata horor itu bukan rumah-rumah angker atau apa, tapi Koramil. Siapapun yang dipanggil sama Koramil itu udah panas dingin, takut sekali, karena Koramil itu berani melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan, yaitu di zaman dulu gitu ya. Jadi maksudnya ada orang ketahuan bertato, dipanggil, bisa saja besoknya hilang, atau kalaupun besoknya pulang, tangannya yang hilang. Ya seperti itu gitu. Jadi semuanya tuh santai. Jadi boro-boro ada begal, preman aja gak ada. Boro-boro mau memberontak, yang demonya aja hilang pada waktu itu. Jadi ya, kekuatan militer itu ada di mana-mana, dan bukan hanya di kota, bukan hanya di desa, tapi juga misalkan partai politik. Nah, ini khas di zaman Pak Harto itu. Partai politik itu semulanya banyak, tapi kemudian sama Pak Harto susutkan, kecilkan, jadi cuma 3. Yang pertama Golkar, partai pemerintah. Semua orang disunahkan untuk nyoblos Golkar. Yang kedua itu adalah PPP, ya, Partai Persatuan Pembangunan. Itu orang-orang Islam atau orang-orang yang ingin mengurusi aspirasi umat Islam, itu semuanya ngumpul di situ, di PPP. Tapi nggak boleh menang. Kemudian yang ketiga itu adalah PDI, bukan PDIP tapi PDI. Itu kelompok nasionalis dan nasionalis kiri, itu semuanya ngumpul di situ. Nah, jadi dan itu kalau misalkan pemilu itu kan, kalau zaman sekarang pemilu itu ada saksinya gitu ya, dari partai politik atau dari mana. Nah, di zaman dulu mah saksinya itu adalah tentara. Jadi tentara itu ngeliatin siapa yang nyoblos apa, siapa yang nyoblos apa gitu. Tapi ya walaupun itu melanggar HAM, melanggar demokrasi dan sebagainya, tapi pada waktu itu aman. Karena kampanye pun gak akan bikin ribut, gak akan sampai kayak zaman sekarang gitu ya, perang, ribut-ributan, bikin media perang, wah segala rupa. Di zaman dulu mah enggak, beres pemilu ya udah hening lagi, karena semuanya sudah pasti pemenangnya itu adalah Golkar gitu. Dan partai-partai yang tadi itu, yang suaranya udah dikebiri pun, ketika dia masuk gedung DPR MPR, di sana pun ada tentara, ada fraksi ABRI, khusus fraksi dari kalangan militer. Jadi semuanya dimiliterkan. Makanya akhirnya apa? Semuanya aman, damai, tentram. Dan kalaupun masih ada juga penjahatnya, maka tentara itu juga masuk TVRI, masuk RRI, masuk radio dan segala jenis penyiaran. Jadi kalau misalkan ada pembunuhan, ada apa, kalau itu terlalu menunjukkan bahwa Indonesia tidak aman, maka media tidak akan memberitakannya sama sekali. Jadi media-media massa itu memberitakan hal-hal yang baik-baik saja. Walaupun membosankan, tapi halnya baik-baik saja.
Dan benar saja dengan pemerintahan otoritarian yang seperti ini, Indonesia memang maju. Jadi maksudnya kita hitung aja, tahun 1970 ketika Pak Harto mulai naik, Indonesia itu dalam kondisi yang kacau luar biasa. Tahun 1985 Indonesia menyatakan bahwa Indonesia itu adalah swasembada pangan pada waktu itu ya. Kemudian tahun 1995 Indonesia sudah masuk ke dalam era lepas landas. Jadi sama kurang lebih kayak Cina zaman sekarang gitu. Jadi sudah tidak lagi jadi negara berkembang tapi baru akan menjadi negara maju. Itu tahu Indonesia tahun 1995. Di tahun itu Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang bisa bikin pesawat terbang. Kemudian Indonesia juga pada waktu itu adalah negara yang sudah memiliki mobil nasionalnya. Kemudian Indonesia juga dengan PT PLN-nya menjadi salah satu negara penghasil kapal laut terbanyak di dunia. Kemudian Indonesia pada waktu itu juga sudah merambah sektor barang-barang elektronik. Jadi kayak Polytron itu sudah merusak pangsa pasar Jepang pada waktu itu, dan itu adalah produk Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dikembangkan lebih jauh lagi, sebenarnya Indonesia itu punya potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi negara maju pada waktu itu. Cuman, nah ini masalahnya kan sama seperti yang dipaparkan oleh Pak Jeffrey Winter dalam bukunya yang Oligark itu. Jadi pada waktu itu Indonesia itu akan menjadi negara yang maju, dan kalau Indonesia menjadi negara yang maju, maka negara-negara yang sudah maju sebelumnya itu dikhawatirkan akan berkurang penghasilannya atau bahkan bisa bangkrut sama sekali. Dan oligark atau pengusaha-pengusaha kaya yang tergabung dalam mafia-mafia itu juga akan terusak capaian dan cita-citanya. Nah, untuk tidak menjadi seperti itu, maka Indonesia bagaimanapun harus dihancurkan. Kita harus sepakati bersama bahwa mengkritik kejahatan termasuk yang dilakukan oleh pemerintah, maka itu adalah sebuah kewajiban. Itu adalah sebuah kebaikan. Dalam konteks yang paling utama adalah bahwa kita sendiri adalah korban. Duit kita dicolong, dikorup oleh orang-orang, oleh pejabat-pejabat yang kita tidak pastikan siapa dia, tapi jelas dia adalah bagian dari pemerintah. Kemudian, di antara orang-orang pemerintah itu ada yang begitu arogannya, sampai termasuk merendahkan, melecehkan rakyat Indonesia. Ngomongnya gak jelas, komunikasi publiknya rusak. Dan itu justru dijadikan sebagai pejabat publik di Indonesia. Ada di antara mereka yang arogannya luar biasa, nirempati. Ada di antara mereka yang cari muka kemana-mana, bahkan di tengah-tengah bencana alam. Kita melihat itu semua, dan bahkan ada di antara mereka yang sudah ketahuan maling. Tapi pas sudah dikasihin rompi, diborgol, diantarkan ke satu tempat, dia senyum-senyum lebar. Yang menegaskan bahwa dirinya itu baik-baik saja, fine-fine aja. Dia udah nyolong duit kita, dia udah merusak kekayaan kita, dia sudah menghancurkan masa depan anak-anak kita, dia merusak lingkungan kita, lalu ketika ditangkap dia senyum-senyum aja. Kita marah, Baraya. Kita marah terhadap orang-orang yang semacam itu, dan itu sama sekali tidak salah. Kenapa? Kita berhak. Negara ini adalah milik kita. Kalau duit kita diambil, kalau duit kita dirampas, kalau hak masa depan kita juga diambil, kalau anak-anak kita tidak mendapatkan haknya yang selayaknya, maka wajarlah kita marah. Pada poin pertama, kita memang layak untuk mengkritik, bahkan mungkin menghujat pemerintah. Kita layak untuk melakukan itu. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa kita tuh membutuhkan masa depan yang baik. Kalau kita tahu bahwa pemerintah kita salah, mengkritik mereka itu adalah bagian dari perjuangan, dan mereka harus diberitahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu salah. Kita memang layak untuk mendapatkan itu, tapi poinnya ayo kita geser. Ternyata kemarahan kita itu ditunggangi, Baraya, demi kepentingan mereka juga. Ini yang jadi masalah tuh. Karena apa? Karena sekarang tuh kita ada di tengah sebuah zaman di mana kebencian kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita justru malah dimonetisasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan cuan yang besar. Ada media-media yang menjadi lebih besar, menjadi lebih dikenal, mendapatkan uang lebih banyak dengan mengorkestrasi kejahatan-kejahatan para politikus dan dengan mengorkestrasi kemarahan-kemarahan kita. Ada yang seperti itu. Ada konten-konten kreator yang bukan mengkritik tapi menebar kebencian. Apa perbedaannya? Begini, Baraya, jelasnya gini. Kita tuh mencintai Indonesia. Kita tuh mencintai bangsa ini.
Kita tuh mencintai tumpah darah kita. Dan kita adalah seorang patriot yang siap berjuang untuk mempertahankan keutuhan Indonesia. Kita sepakat akan hal itu kan? Dan karena kita adalah seorang patriot yang mencintai bangsa Indonesia, ketika ada pejabat bobrok yang merusak Indonesia, kita marahin dia, kita kritik dia, kita hujat dia. Itu kan poinnya itu. Jadi keinginan kita untuk menghujat para politisi dan keinginan kita untuk menghujat para pejabat yang tidak benar itu dalam konteks perlindungan kita terhadap bangsa dan negara yang kita cintai. Begitu. Tetapi ketika itu diarahkan oleh pihak tertentu, itu mengarah pada kebencian yang justru mengarahkan kita lebih lanjut lagi kepada keputusasaan. Sehingga di kolom-kolom komentar tuh malah muncul yang gini, aduh bubar aja Indonesia, saya sudah putus asa, saya sudah... Kok malah jadi sesuai dengan keinginan mereka? Keinginan kita adalah untuk mempersatukan Indonesia. Dan karena ingin mempersatukan Indonesia, kita hajar itu para pejabat. Kenapa kita malah mengikuti para mafia dan kemudian ikut-ikutan putus asa dan ingin menghancurkan Indonesia? Kan kacau. Nah, kenapa bisa seperti itu? Inilah yang saya sebut sebagai bisnis kebencian. Pemerintah kita, menteri-menteri kita, anggota DPR kita, perwira-perwira kita, bahkan presiden kita, sekarang itu disimpan di panggung, disuruh joget, disuruh beraksi, main akrobat, kemudian ditonton oleh kita semua, kemudian kita diarahkan untuk menghujat mereka, menjelekan mereka, ngebuing mereka, melempar mereka dengan tomat busuk. Jadi mereka, Pak Prabowo Subianto dan teman-temannya itu disimpan di panggung. Kemudian ada begitu banyak cahaya yang menyorot pada mereka. Ada begitu banyak kamera, ada cermin, ada begitu banyak tata rias panggung untuk mereka semua. Agar apa? Agar mereka mempertunjukkan kebobrokan di depan rakyat. Agar rakyat menjadi semakin putus asa, rakyat menjadi semakin membenci, dan satu sama lain di antara kita menjadi saling bermusuhan, pecah belah, dan seterusnya. Sekali lagi, ketika kita membenci, itu ada yang menunggangi. Saya ditawari duit puluhan bahkan ratusan juta rupiah menunggangi kebencian saya, keresahan saya untuk ngejelekin pihak ini dan sebagainya. Dan bukan hanya saya, konten kreator yang lain juga saya duga mendapatkan hal yang sama. Siapa yang menunggangi itu dan apa tujuan mereka? Gini Baraya, coba silahkan cek ya, beberapa di antaranya saya jelaskan. Dulu kita marah, kemudian kita demo pada DPR. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita geruduk anggota DPR itu, rumahnya. Kemudian propertinya kita hancurkan. Kemarahan kita itu organik. Kemarahan kita itu alamiah. Kemarahan kita itu bahkan sah dan wajar secara moral. Tetapi tentang siapa yang digeruduk kemarin itu kita ditunggangi. Yang digeruduk itu siapa? Anggota DPR yang cemen, yang sebenarnya tidak signifikan ada di DPR, dan beliau-beliau itu nampaknya bukan pemegang kebijakan kunci, cuman kacung-kacungnya aja. Anggota DPR yang benar-benar pantas kita hujat, justru malah tidak tersentuh sama sekali oleh pengerusakan warga. Artinya apa? Marah kita adalah alamiah dan sebuah kewajaran moral, tetapi ketika sudah bergerak, kita dibelokkan oleh pihak tertentu yang menunggangi kebencian untuk kepentingannya sendiri. Dia sekarang santuy-santuy tetap melakukan kejahatan, tetap melakukan penyimpangan, karena sudah ada tumbal yang diserahkan kepada rakyat. Atau contoh kasus yang lain, kasus Raja Ampat, di mana di sana ada pertambangan. Kemudian kita marah. Kita tidak pernah mau tanah Papua dan tanah di seluruh wilayah Indonesia yang subur, makmur, yang memberikan kebaikan untuk seluruh alam itu dirusak. Kita nggak mau itu. Karena itu kita demo. Beres demo, kemudian kita mundur, dia jalan lagi. Ya udah, fine. Kenapa? Karena kemarahannya sudah diarahkan pada satu orang, satu pihak, kemudian dia anggaplah dikorbankan, dan dia melakukan perannya dengan baik, sedangkan mafianya tidak tersentuh sama sekali. Nah, jadi kemarahan kita sekarang itu diorkestrasi, kemarahan kita digerakkan, kita marahnya betulan, tapi kenapa jadi WNI bahkan ketika kita marah pun tetap aja ditunggangin? Atau ada kejadian yang lain, ada pihak yang lain, kita marah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah mendeklarasikan separatisme.
Yaitu tadi bahwa kita marah karena kepada pejabat-pejabat karena dia merusak Indonesia, tapi kemarahan kita malah memicu kita berpikir untuk sama-sama merusak Indonesia. Udahlah, bubar aja, Indonesia pecah belah. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Kalangan separatis dan pebisnis-pebisnis besar yang ingin mendapatkan keuntungan dari perpecahan wilayah Indonesia. Jadi bisnis ini bisnis yang besar, Baraya. Bukan hanya soal AdSense, bukan hanya soal iklan, bukan hanya soal upah dikasih puluhan ratusan juta untuk berbicara hal bohong. Bukan hanya itu, tapi kemarahan kita sekarang memang secara sengaja dipancing-pancing, diarahkan ke sana dan kemari agar kita memang memberikan keuntungan buat mafia-mafia tertentu. Saya kasih contoh yang lain yang mungkin mengejutkan kepada Baraya. Saya kemarin ngobrol dengan dengan sebuah perusahaan buzzer yang ini klaimnya dia ya, yang dia mengklaim bahwa Gus Miftah itu dihancurkannya sama dia. Jadi peran buzzer itu adalah potongan video Gus Miftah yang GoPtut itu, kemudian ada video tukang es yang narik nafas, itu langsung di-share di TikTok di mana-mana sama dia dan akhirnya menjadi viral. Kemudian kolom komentarnya juga diarahkan supaya wah ini kasihan sekali gini diarahkan dan sebagainya, dan itu menjatuhkan Gus Miftah. Itu klaim sepihak, tapi cukup masuk akal. Itu kerjaan buzzer dan itu memang ada bayarannya, ada ongkosnya. Untuk apa? Karena pemerintah kita itu sebenarnya adalah pemerintah yang dipenuhi oleh persaingan dan persengketaan antar kepentingan-kepentingan yang besar. Jadi ketika ada satu pihak dijatuhkan, itu keuntungan buat pihak yang lain dan kita sama sekali nggak tahu. Kasus Kang Emil, kasus ijazah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Kita tahu dan kita layak untuk marah atas apa yang mereka lakukan. Tetapi bagaimana ceritanya menjadi sebuah drama yang penuh orkestrasi, yang seperti ada sutradaranya, di mana emosi kita dinaikkan, diturunkan. Fakta itu kering dari emosi, Baraya. Fakta itu kering dari emosi. Dia berubah menjadi sebuah drama yang sangat besar ketika ada sutradaranya. Nah, jadi kita sekarang gimana dong kalau kita misalkan marah, kita mengkritik aja, kita akhirnya menjadi gonjang-ganjing yang seperti ini. Nah, ini saran saya kepada Baraya. Pertama saya ingin menegaskan kepada Baraya bahwa saya tetap komitmen bikin konten random. Tetap kan, Baraya bisa cek. Cuman nggak laku, kalau ya jadi Baraya mungkin nggak nonton itu. Itu menjadi sebuah pembuktian, tapi tetap saya akan bikin konten yang random. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak mau kemarahan saya itu dieksploitasi, dimonetisasi oleh pihak-pihak yang tadi itu. Nah, lalu gimana caranya agar kita itu tidak dimonetisasi? Sederhana begini, Baraya. Apakah kemarahan kita itu sesungguhnya adalah kemarahan akibat dari adanya sebuah kejahatan? Atau kemarahan itu terjadi gara-gara kita tidak kebagian? Kemarahan yang palsu itu yang bisa dimonetisasi. Kalau kemarahan yang asli, misalkan saya benci koruptor, saya benci penyalahgunaan kekuasaan, saya benci pejabat-pejabat yang cari muka, maka kita tidak mungkin melakukan hal yang sama. Kalau kita benci koruptor, maka kita nggak mungkin minjem buku dan nggak dikembaliin. Kita nggak mungkin skripsi itu pakai joki. Kita nggak mungkin karya ilmiah itu kita copy paste dari ChatGPT. Kita nggak mungkin ikutan korupsi. Pendeknya begitu. Jadi ketika ada orang yang ikut korupsi, tapi dia juga teriak-teriak di jalan, gulingkan Prabowo dan bla 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 bla, ada kemungkinan bahwa dirinya itu sebenarnya hanya marah karena egonya, dan marah karena egonya itu tidak punya tujuan khusus, tidak ada keinginan membela negara, tidak ada keinginan apa, dia hanya ingin mempertahankan egonya. Jadi ketika dia dimanfaatkan pakai duit, dia pasti akan terlibat di situ. Itu pasti. Nah, sebaliknya tujuan kita untuk mengkritik Pak Prabowo misalkan, tujuan kita untuk mengkritik Zulkifli Hasan misalkan, itu bukan karena kebencian, kita kenal aja enggak? Iya kan? Dan kalau kenal, kita akan menemukan secara pribadi mereka-mereka itu adalah orang-orang yang punya kualitas secara pribadi, iya kan? Yang kita kritik itu adalah apa yang mereka lakukan. Dan karena itu, yang mereka lakukan tidak mungkin kita lakukan karena kita membencinya. Jadi hal kesekian yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita marah, kita kecewa, kita kritik pemerintah itu. Tetapi kemudian dari situ ada upaya, ada semangat, ada motivasi yang besar untuk membangun bangsa.